Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kami dari ACG Advisory ingin mengajak rekan-rekan dinas koperasi seluruh Indonesia untuk mulai memahami bahwa Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau yang kita kenal sebagai Undang-Undang P2SK sesuai dengan ketentuan pasal 321 akan mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2026 ini. Artinya 1 minggu yang akan datang. Nah, bagaimanakah sebenarnya yang akan terjadi pada tanggal 12 Januari 2026? Ya. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu, kita harus menenangkan semua binaan kita, semua koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam. Ini sudah dinyatakan closed loop oleh Menteri Koperasi berdasarkan surat yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 10 Januari 2025 yang lalu. Itu dinyatakan hanya ada 21 koperasi yang bersifat open loop. Artinya sisanya berarti binaan Bapak dan Ibu di luar yang 21 yang ada dalam daftar koperasi yang disampaikan oleh Menteri Koperasi kepada pimpinan OJK itu adalah bersifat closed loop. Nah itu ya. Hanya artinya apa? Kalau closed loop kan harus ini secara legal formal sudah dinyatakan closed loop. Nah, cuma sekarang problemnya adalah bagaimanakah Bapak dan Ibu memastikan, satu menjelaskan, yang kedua adalah memastikan bahwa koperasi binaan Bapak Ibu memang benar-benar dalam posisi sebagai USPK yang tertutup, apa yang mesti dilakukan, kemudian hal-hal yang lain adalah bagaimanakah melakukan perbaikan tata kelola dan penerapan prinsip kehati-hatian. Nah, 3 topik ini yang penting gitu Bapak Ibu ya. Jadi artinya hal-hal ini yang kemudian perlu Bapak Ibu jelaskan. Nah, jadi saya ingin menyampaikan, jadi mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu berkaitan dengan apa itu closed loop, apa itu open loop. Nah, terhitung mulai tanggal 12 Januari kita sudah nggak berbicara lagi open dan closed loop. Ya, karena semua yang ada adalah kalau usaha simpan pinjam koperasi harus bersifat tertutup. Kalau terbuka artinya ada potensi, ya saya bilang potensi Bapak Ibu ya, ada potensi ancaman pidananya yang diatur di dalam Undang-Undang P2SK. Nah, problemnya Bapak dan Ibu, pasal 202 tidak mengatur lebih lanjut seperti apa sanksinya secara spesifik bagi koperasi. Nah, sehingga aparat penegak hukum punya potensi adalah menggunakan berbagai pasal yang ada di dalam Undang-Undang P2SK. Nah, ini yang kemudian perlu kita sadarin bersama. Topik kita hari ini adalah usaha simpan pinjam koperasi pasca berlakunya Undang-Undang P2SK. Ya, kita akan melihat, kita akan memulai agenda kita seperti apakah tahun 2026 ini yang akan kita lalui ini. Ini kalau saya menilai ini sebagai tahun tantangan bagi koperasi. Kemudian yang kedua adalah kita akan berbicara usaha simpan pinjam yang tertutup dan sehat. Kemudian yang ketiga mengantisipasi permasalahan hukum akibat hasil verifikasi koperasi yang terlanjur datanya tersebar di banyak pihak, yaitu ada banyak koperasi binaan Bapak Ibu dinyatakan open loop. Nah, bagaimana Bapak Ibu mengantisipasi bahwa ini adalah sebenarnya sudah dinyatakan closed loop oleh Menteri Koperasi. Kemudian yang keempat adalah manajemen usaha simpan pinjam koperasi pasca Undang-Undang P2SK. Baik Bapak Ibu, ini tahun 2026 itu tahun tantangan bagi koperasi. Kenapa Bapak Ibu? Kalau saya lihat adalah dari sisi politik kita saya yakinin ini stabil ya. Karena lebih dari 80% kursi DPR itu dalam koalisinya pemerintah. Sehingga saya yakin ini akan aman, stabil,
jika pemerintah mampu mengendalikan inflasi, terutama kebutuhan pokok, dan bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, karena inflasi dan pengangguran ini menimbulkan problem lah di banyak lini Bapak dan Ibu. Sehingga kalau ini lapangan kerja tersedia, pertumbuhan ekonomi tumbuh, sehingga ada harapan dari masyarakat ya. Minimum dia punya aktivitas ekonomi yang terus-menerus akan tumbuh kembang. Kemudian kalau dilihat partai politik ini mampu nggak menahan diri terhadap apa Bapak Ibu? Karena sekarang banyak hasil survei yang menunjukkan, nah ada partai yang menunjukkan adalah trennya meningkat terus, sedangkan partai-partai yang lain cenderung turun. Nah, partai-partai yang turun ini pasti akan unjuk kinerja dan seterusnya. Nah, tapi sepanjang itu tidak menimbulkan gejolak sosial, maka aman-aman saja. Saya melihat bencana alam, gejolak sosial itu berpotensi memicu perbedaan pandangan antar partai. Nah, inilah sehingga kalau nanti ada demo, contohnya seperti ada demo kemarin yang bulan Agustus, kemudian ada bencana alam, ini kan mulai saling saling artinya ada gesekan-gesekan kecil lah. Nah, ini yang bisa mengganggu soliditas dan stabilitas politik. Itu yang saya lihat ya. Jadi tahun 2026 nih tahun tantangan. Kemudian dari sisi ekonomi, kebijakan ekonomi itu akan tetap ini adalah kebijakan ekonomi pasti adalah pemerintah ingin memacu pertumbuhan di tengah ruang fiskal yang sangat tipis ya. Jadi karena proyeksi pertumbuhan juga cenderung melambat. Artinya kalau Bapak Ibu lihat paling tidak Bapak Ibu harus berpegang pada 3 indikator. Kalau pemerintah cenderung optimis, ingin pertumbuhannya 5,4 bahkan lebih. Tapi ada kemudian kalau Bapak Ibu lihat kemudian apa proyeksinya Bank Indonesia, proyeksinya ADB, proyeksinya Bank Dunia itu cenderung moderat lah ya. Cenderung dia lebih berhati-hati. Di bawahnya lah dalam kisaran 5%. Tapi kalau Bapak Ibu lihat ada proyeksi yang dilakukan misalnya oleh kelompok-kelompok yang independen, contohnya misalnya oleh majalah Ekonomis atau oleh ekonom-ekonom independen, itu cenderung adalah pertumbuhan hanya dalam kisaran 4,8 sampai dengan 5 ya. Nah, ini yang kemudian dan kalau ini nggak bisa ditopang secara baik punya potensi juga ada pertumbuhannya akan turun lah di bawah 5%. Kemudian ekonomi kita masih mengandalkan konsumsi sebagai penopang ekonomi. Nah, kemudian sektor primer, pangan, terus sawit, tambang itu masih sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Nah, tinggal bagaimanakah itu bisa seperti pertambangan dan seterusnya ini bisa memberikan manfaat nilai tambah dan lapangan kerja yang maksimal bagi masyarakat kita. Itu yang perlu dikemas oleh pemerintah pada tahun 2026 ini. Kalau tidak ya kecemburuan muncul. Itu Bapak Ibu ini jadi bibit-bibit yang nanti secara politik ini bisa digoreng. Kemudian yang akan menarik Bapak dan Ibu, triwulan pertama akan menjadi puncak pertumbuhan ekonomi. Ya karena apa? Ada banyak hari libur gitu ya. Karena ada banyak hari libur, paling tidak mulai bulan depan ini sudah ada tahun baru ya, tahun baru Cina libur. Kemudian akan ada apa? Akan ada puasa, kemudian Idul Fitri dan seterusnya. Sehingga bahwa triwulan pertama ini akan menjadi puncak pertumbuhan. Karena selama 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu sampai dengan tahun lalu Bapak dan Ibu, tahun 2024, tahun 2025 itu adalah menunjukkan apa? Kuartal 2 lah yang menjadi puncak pertumbuhan. Tapi ini akan bergeser ke triwulan pertama. Sehingga saya cuma ingin mengharapkan adalah apa? Mungkin kalau ini bisa digerakkan, dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah dan dunia usaha, maka ini akan menentukan arah gerak masyarakat. Ini akan mengukur tingkat harapan dan kepercayaan masyarakat. Sehingga triwulan pertama ini penting
Kalau saya melihat, kalau itu pemerintah maupun pemerintah daerah, nah segeralah belanjakan pada triwulan pertama. Karena pada periode itulah kita akan menggelorakan. Sehingga ada harapan tumbuh kembang yang bagus. Kemudian hal yang lain lagi adalah adanya keselarasan fiskal, moneter, industri, perdagangan, investasi. Ini sangat penting untuk menjaga asa penciptaan lapangan kerja. Ini yang perlu Bapak Ibu lakukan, ya. Kemudian hal yang lain lagi Bapak dan Ibu, ini bisa kita lakukan. Ini misalnya adalah ini dari sisi hukum, ya. Kalau Bapak Ibu lihat dari sisi hukum, ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang KUHP tahun 2025 ini juga mulai berjalan pada Januari 2026 ini. Sehingga apa? Ada pergeseran. Kalau dulu pertanggungjawaban itu cenderung adalah menjadi pertanggungjawaban untuk badan hukum, sekarang cenderung adalah menjadi pertanggungjawaban pengurus. Itu ya Bapak Ibu, ya. Ini yang perlu menjadi perhatian. Sehingga karena ini tahun 2026 semuanya sedang jalan, maka saya menduga Bapak dan Ibu, artinya para aparat penegak hukum juga sedang uji-uji coba. Manakah yang bisa diterapkan, manakah yang bisa dilaksanakan secara optimal. Nah, ini yang kemudian perlu kita antisipasi bersama. Karena semuanya sedang, oh ini Undang-Undang P2SK baru berlaku. Mana ya celah-celahnya? Pasti aparat penegak hukum juga melihat. Bapak dan Ibu sebagai pembina koperasi kan juga harus melihat manakah bagian-bagian yang perlu kita lakukan dalam rangka melindungi kepentingan koperasi binaan Bapak dan Ibu. Nah, ini perlu diantisipasi karena kita semuanya punya tujuan adalah untuk melindungi kepentingannya anggota, kepentingan koperasi sebagai badan hukum, dan sekaligus kepentingan masyarakat yang luas. Kemudian Undang-Undang Perkoperasian yang baru ini saya yakin ini pada tahun 2026 ini akan lahir. Kemungkinan besar adalah pada triwulan pertama. Kalau semuanya sejalan itu Bapak Ibu ya. Paling tidak DPR RI telah mengirim kepada Presiden adalah draft Undang-Undang Perkoperasian. Ya, draft perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Itu sudah dikirim, maka pemerintah dalam waktu 60 hari berarti akan 2 minggu lagi tanggal 19 Januari harus memberikan jawaban. Kalau itu ada jawabannya maka ini akan ada pembahasan. Tapi kalau nggak ada jawaban ya jadi mandek. Gitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini ada jawaban gitu ya. Sehingga ini bisa kita jalankan Bapak dan Ibu, ini sehingga bisa kita gerakkan agar undang-undang perkoperasian yang baru ini segera disahkan, yang dapat memberikan warna baru terhadap arah kebijakan pengembangan koperasi di Indonesia. Paling tidak akan ada ekosistem untuk usaha simpan pinjam. Seperti ada LPS, ada OPK, ada komite penyehatan koperasi, itu Bapak Ibu. Ini adalah menjadi momentum untuk pertumbuhan usaha simpan pinjam koperasi pada tahun 2026 ini. Kemudian ketentuan sanksi pidana makin banyak dalam berbagai regulasi yang terkait dengan usaha koperasi. Sehingga Bapak Ibu sebagai pembina perlu mempelajari beraneka ragam undang-undang. Sekarang paling enggak adalah Undang-Undang P2SK. Kemudian seperti apakah kita harus itu diimplementasikan. Nah itu Bapak Ibu, sehingga ada banyak rambu-rambu yang harus dijalankan oleh koperasi kita. Kalau dia meleset dari itu berarti kan ada potensi sanksi pidana yang diatur di dalam misalnya Undang-Undang P2SK, Undang-Undang KUHP dan seterusnya. Kemudian perkoperasian. Kalau Bapak Ibu lihat dari perkoperasian, ini perhatian pemerintah pada koperasi desa Kelurahan Merah Putih, saya yakin masih dominan di tahun 2026 ini. Ya. Keterbatasan sumber daya pemerintah dan Pemda, maka berpotensi kegiatan pemberdayaan dan pengawasan pada koperasi yang ada melemah. Kalau ini sampai pengawasannya melemah, maka akan banyak nanti muncul
potensi koperasi gagal bayar. Kalau itu sampai terjadi, ini akan merusak citra koperasi. Sehingga Bapak Ibu perlu adalah menyeimbangkan antara kita ingin mengoperasionalkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih dengan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan koperasi binaan Bapak Ibu yang telah ada pada saat ini. Ya. Kemudian Inpres 9, Inpres 17, Inpres MBG, dan aneka ragam Inpres pangan itu umumnya memberikan dukungan untuk pengembangan koperasi, terutama KDKMP. Nah, KDKMP ini harus berhasil karena ini berpengaruh terhadap citra koperasi. Jadi Bapak Ibu saya nekankan KDKMP ini harus berhasil. Kalau nggak berhasil, nanti orang akan bilang, koperasi. Sehingga ini jadi pertaruhan bagi kita. Kemudian koperasi perlu meningkatkan kapasitas SDM, perbaikan tata kelola, penerapan kehati-hatian, manajemen risiko, dan audit internal secara mandiri. Tanpa itu sulit. Tapi sebagai gambaran Bapak Ibu tahun 2026 ini tidak baik-baik saja. Dunia ekonomi global tidak baik-baik saja. Karena ini di tahun 2026 diawali dengan ada insiden Venezuela dan seterusnya secara global. Ya, ini akan membuat adalah perpolitikan global akan memanas, akan punya dampak terhadap ekonomi global. Paling tidak nanti adalah harga minyak akan naik. Kalau harga minyak naik, potensinya emas naik dan seterusnya. Potensinya rupiah melemah dan seterusnya. Nah, kalau itu berarti ada potensi adanya, kalau ini rupiah sampai melemah, Bapak Ibu, inflasi akan cenderung meningkat. Kalau inflasi kemudian menyentuh inflasi pangan, nah jadi problem baru lagi, itu punya dampak terhadap politis. Nah, ini yang harus kita hindari. Tapi sebagai gambaran Bapak dan Ibu, bahwa fenomena koperasi itu selalu adalah leading di saat perekonomian global, perekonomian nasional menghadapi permasalahan. Ya, kalau kondisi ekonomi dan politik sedang tidak baik-baik saja, maka biasanya koperasi akan leading. Nah, jadi tahun 2026 ini tahun tantangan bagi koperasi untuk bisa tumbuh kembang karena kondisinya memungkinkan untuk itu. Nanti buktinya Bapak Ibu bisa lihat tahun 98, 99, tahun 2008, tahun 2020, 2021 kan ada krisis pandemi dan seterusnya. Kalau dulu ada krisis ekonomi, tahun 2008 ada krisis keuangan global. Itu justru cenderung adalah share-nya koperasi di perekonomian nasional cenderung meningkat. Itu Bapak Ibu. Sehingga saya justru melihat tahun 2026 ini tahun yang baik bagi pengembangan usaha koperasi. Ya, terutama koperasi di sektor real maupun koperasi usaha simpan pinjam. Itu gambaran berkaitan dengan tahun 2026. Nah, tahun 2026 ini juga bahwa yang namanya kegiatan simpan pinjam wajib untuk memenuhi kriteria sebagai usaha simpan pinjam koperasi yang tertutup sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat 3 Peraturan Menteri Koperasi nomor 8 tahun 2023. Yaitu apa Bapak Ibu? Kriterianya menghimpun dana hanya dari anggota koperasi dan koperasi dan atau koperasi lain yang bersangkutan, ya. Jadi ini anggota koperasi yang bersangkutan dan atau koperasi lain. Itu Bapak Ibu, ya. Kemudian yang kedua adalah menyalurkan dana hanya ke anggota koperasi yang bersangkutan dan atau koperasi lain. Kemudian yang ketiga, sumber pinjaman atau pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan bagi KSP, KSPPS, USP, USPPS itu tidak melampaui 40% dari asetnya. Ingat pada hubungnya dan, artinya ini kumulatif, keempat-empatnya harus terpenuhi. Yang keempat, tidak melakukan layanan jasa keuangan seperti usaha perbankan, usaha asuransi, usaha dana pensiun, pasar modal, usaha lembaga pembiayaan, usaha modal ventura, dan kegiatan lain yang ditetapkan dalam undang-undang di sektor jasa keuangan.
Ini yang kriteria yang keempat ini yang menjadi banyak trap Bapak dan Ibu ya. Kalau ini tidak dipertegas, ini bisa menimbulkan permasalahan. Jadi kalau saya ingin menekankan adalah begini, kegiatan perbankan, kegiatan pembiayaan, banyak kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk modal ventura, itu bisa dekat-dekat dengan kegiatan usaha koperasi, terutama usaha simpan pinjam. Nah ini kalau nggak pinter-pinternya kita memberikan batasan, nanti menjadi sulit Bapak dan Ibu. Nah inilah yang kemudian perlu kita atur, ya. Sehingga saya cuma ingin menekankan bahwa koperasi paling tidak sekarang harus dipenuhi, upayakan yang dilayanin hanya anggota koperasi yang bersangkutan dan atau koperasi lain, ya, dalam bentuk kerjasama antar koperasi. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat lagi, waktu Bapak Ibu melakukan verifikasi, saya ingatkan seperti apakah Bapak Ibu dinyatakan close atau open loop koperasi binaan Bapak Ibu, dulu kan dicek, karena tadi ada kriterianya adalah menghimpun dana, berarti kan simpanan. Diambil waktu itu adalah paling tidak data penyimpan. Akan dicek bahwa itu terdaftar nggak si penyimpan itu di buku anggota. Nomor anggotanya, NIK-nya, tanda tangan atau cap jempolnya, bahwa dia telah melunasi simpanan pokok, bahwa dia adalah bukti bahwa itu simpanan anggota dan bukti penerimaan SAU. Nah ini banyak menjadikan koperasi-koperasi dinyatakan open loop. Itu Bapak Ibu. Kalau ada dari empat ini yang tidak terpenuhi, maka dinyatakanlah dia open loop dari sisi penyimpan, ya, dari sisi keanggotaan, tapi dari sisi penyimpan. Nah, kemudian dari sisi peminjam juga sama waktu itu Bapak Ibu. Diambil sampel, kemudian dicek apakah dia terdaftar sebagai anggota, apakah dia sudah melunasi simpanan pokok, apakah dia menerima SAU, itu Bapak Ibu, ya. Kemudian nilai pinjaman, sisa pinjamannya dan seterusnya. Kemudian peminjaman tuh kalau itu dilakukan oleh koperasi, bahwa itu didukung ada bukti bahwa itu memang badan hukum koperasi. Nah, kalau 1 sampai 5 itu ada yang tidak terpenuhi, maka dia dinyatakan open loop. Saat itu seperti itu, ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berbicara dari sisi keanggotaan, inilah yang terjadi pada masa itu, ya. Sehingga apa yang mesti Bapak Ibu lakukan kalau ternyata koperasi binaan Bapak Ibu adalah masuk dalam kategori open loop dari sisi keanggotaan. Minimum ini yang harus Bapak Ibu lakukan, ya. Manajemen keanggotaannya harus diperbaiki. Apa yang diperbaiki Bapak dan Ibu? Yaitu memperbaharui, melengkapi buku anggota, terutama yang berkaitan dengan nomor anggotanya, NIK, tanda tangan, cap jempol, tanggal menjadi anggota, dokumen pendukungnya, dan seterusnya. Kalau ini bisa Bapak Ibu selesaikan dengan koperasi-koperasi binaan, bisa menyelesaikan, menertibkan administrasi buku keanggotaannya, sudah satu langkah maju. Terus langkah berikutnya Bapak dan Ibu, yaitu apa? Manajemen simpanan, terutama simpanan pokok dan simpanan wajib. Upayakan koperasi binaan Bapak Ibu sudah punya persus yang berkaitan dengan simpanan pokok, ya. Dan ini dilaksanakan secara tertib dan seterusnya. Kemudian bagaimanakah kategorinya anggota aktif, anggota tidak aktif, bagaimanakah perlakuan terhadap anggota yang tidak aktif, terhadap simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Misalnya harus ada pemberitahuan dia untuk diminta mengambil. Misalnya Pak, anggota tidak aktif, pilihannya kan menjadi aktif atau berhenti sebagai anggota. Nah ini kan pilihan-pilihan supaya keanggotaan kita tuh keanggotaan yang nyata Bapak dan Ibu. Jangan kesannya besar tapi ternyata mayoritasnya tidak aktif. Rekeningnya menjadi rekening dorman semuanya. Itu Bapak Ibu. Nah ini. Kemudian yang ketiga adalah manajemen SHU. Kemarin algoritma yang digunakan oleh PT Surveyor Indonesia memasukkan SHU sebagai salah satu indikator. Kalau dia sudah menjadi anggota lebih dari 1 tahun,
harusnya dia berhak untuk memperoleh SAU. Kalau tidak, apa sebabnya? Ini kan harus clear Bapak Ibu. Untuk itu, maka koperasi perlu punya persus yang mengatur pembagian SAU. Didasarkan pada kontribusi anggota dalam penyediaan permodalan maupun penggunaan layanan jasanya secara proporsional. Yang pembayaran SAU-nya sebaiknya dibukukan secara tertib melalui pemindah bukuan ke rekening tabungan anggota sehingga terikot secara baik. Itu Bapak Ibu. Di samping juga SAU-nya kalau dibagikan tunai kan jadi hilang, tapi kalau ini dalam buku tabungan kan tetap adalah dalam kendalinya operasi. Kemudian manajemen simpanan dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka ini juga perlu Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau di atas adalah manajemen simpanan pokok, ini manajemen simpanan dalam bentuk produk yang ini dicatat di laporan keuangan sebagai kewajiban. Kalau simpanan pokok dan simpanan wajib untuk simpanan untuk modal, itu simpanan ekuitas. Nah, kemudian yang kelima adalah manajemen pinjaman. Baik simpanan maupun pinjaman perlu dibuat adalah ada persusnya. Dan sebaiknya setiap produk itu ada setelah ada persus ditindaklanjuti dengan ada sebuah keputusan dari pengurus mengenai fitur dari produk-produk yang ada di koperasinya. Itu Bapak Ibu supaya kita tertib lebih baik ya. Nah, selanjutnya pada verifikasi yang lalu ini juga dicari adalah informasinya dari laporan keuangan koperasi yang menyelenggarakan simpan pinjam adalah dikumpulkan data mengenai aset, data mengenai pinjaman dari perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan, dan obligasi. Kalau rasio C2, C3, C4 ini dijumlahkan, dibagi dengan C1 lebih dari 40%, maka dia akan dinyatakan sebagai open loop. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia lebih kecil, maka dinyatakan closed loop. Ini berarti berkaitan dengan manajemen pembiayaan Bapak Ibu. Kalau koperasi binaan Bapak Ibu masuk dalam kategori open loop dari sisi pembiayaan, minimal aktivitas ini yang perlu Bapak Ibu lakukan ya. Perbaiki manajemen utang dari koperasi yang bersangkutan, terutama utang yang berasal dari bank, lembaga keuangan, dan pasar modal. Berarti harus ada persus yang mengatur manajemen keuangan koperasi. Antara lain mengatur komposisi modal internal dan modal eksternal. Ya, mengatur pembatasan sumber pembiayaan dari luar koperasi, misalnya bank, lembaga keuangan, pasar modal yang tidak melampaui 40% dari aset koperasi. Bagaimana kalau seandainya koperasi binaan Bapak Ibu melampaui itu, tapi terikat karena punya ikatan dengan perbankan, minta bikin persus, minta kemudian ada rapat gabungan pengurus dengan pengawas koperasinya, bikin perencanaan bahwa sekian berapa tahunkah itu akan kita untuk mencapai ini supaya tidak melanggar 40% rasio utang bank dan lembaga keuangan terhadap total asetnya. Kemudian yang lain lagi adalah Bapak Ibu adalah harus memperbaiki melakukan manajemen aset. Nah, manajemen aset ini berkaitan dengan apakah semua aset sudah atas nama koperasi, apakah aset digunakan secara produktif, kalau aset masih atas nama pengurus dan seterusnya, adakah penguat bagi koperasi bahwa itu miliknya koperasi. Jadi jangan sampai nanti yang atas nama koperasi kemudian meninggal, ahli warisnya kemudian mengakui itu sebagai milik keluarganya, bukan miliknya koperasi. Sehingga ini harus kalau mengatasnamakan pihak lain ini harus dapat persetujuan rapat anggota sebaiknya ya. Selanjutnya juga harus ini ada dari ahli warisnya bahwa pernyataan bahwa ini adalah memang miliknya koperasi. Koperasi perlu memastikan keamanan, pencatatan, pemanfaatan dari aset koperasi secara optimal, serta menjaga keseimbangan aset lancar dan aset tetap, aset produktif dan aset tidak produktifnya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya semua aset koperasi menjadi aset yang optimal berdaya guna. Nah, inilah bagian dari manajemen aset.
Itu Bapak Ibu, ini bagian dari manajemen keuangan koperasi. Kemudian pada saat verifikasi, ini untuk aspek pola usaha, ini waktu itu teman-teman dari PT Surveyor Indonesia menggunakan 7 pertanyaan. 1 sampai 6 itu berkaitan dengan close dan open loop, yang ketujuh tidak. Nah, tapi kalau Bapak Ibu cermati lagi, pertanyaan-pertanyaannya ada yang memberikan dalam tanda petik adalah kalau tidak hati-hati bisa kepleset menjadi open loop. Padahal saya yakin koperasi itu close loop. Contohnya banyak KPRI sebenarnya close loop. Tapi kemudian karena salah menjawab pola usahanya, maka dia menjadi dinyatakan open loop. Nah, ini contohnya adalah apakah koperasi Anda memberikan layanan kepada pihak luar anggota koperasi? Nah, kalau jawaban Bapak Ibu ya, maka itu otomatis koperasi binaan Bapak Ibu dinyatakan open loop. Pertanyaan yang kedua, bagaimana mekanisme koperasi dalam menyediakan fasilitas kepada anggota seperti pembayaran cicilan, penyimpanan dana, atau akses pendanaan? Nah, kalau kemudian menjawabnya menggunakan fasilitas perbankan, kan seringkali adalah dipotong gaji, kemudian gitu. Nah, harusnya itu menggunakan namanya aplikasi digital internal koperasi. Kalau menjawabnya fasilitas perbankan, maka punya kecenderungan ini dinyatakan open loop. Padahal tidak seperti itu pengertian yang dimaksud oleh si koperasi. Jadi antara verifikator dengan pengurus koperasi kadang-kala miss di dalam memahami pertanyaan ini. Kalau jawabannya adalah yang merah, maka punya kecenderungan ini akan dinyatakan open loop. Yang ketiga misalnya, apakah koperasi menyediakan platform digital untuk memfasilitasi transaksi atau layanan keuangan kepada anggota? Banyak koperasi yang untuk kelihatan gagah, maka dia menunjukkan Bapak dan Ibu, ini jawabnya iya. Itu layanan transfer dan pembayaran. Nah, begitu jawabannya ya memberikan layanan transfer, maka dia dinyatakan open loop. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ini problemnya, ini algoritma yang digunakan oleh rekan-rekan PT Surveyor Indonesia waktu menentukan close dan open loop dari hasil verifikasi teman-teman. Kemudian yang keempat Bapak dan Ibu, misalnya apakah koperasi menyediakan produk keuangan tambahan seperti perlindungan asuransi, pembiayaan leasing, investasi untuk anggota? Kalau jawabnya yang merah, ada potensi. Ya, tapi ini harus dikaitkan dengan jawaban yang kelima. Pertanyaan yang kelima, bagaimana pengelolaan risiko koperasi terkait dengan pengumpulan dana dan pinjaman kepada anggota? Apakah ada pihak ketiga yang membantu dalam pengelolaan atau penjaminan pinjaman? Kalau dijawabnya iya, di nomor 4 iya. Kemudian di nomor 5-nya jawab tidak bekerja sama dengan pihak ketiga. Maka otomatis ini dinyatakan open loop. Artinya apa? Bapak Ibu menyelenggarakan bisnis asuransi artinya. Tapi kalau Bapak Ibu menjawabnya adalah iya bekerja sama dengan perusahaan asuransi, maka itu tidak menjadi open loop. Itu akan dinyatakan close loop. Karena memang dia menyediakan fasilitas asuransi tapi bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Itu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Di nomor 4-nya jawab tidak menyediakan produk tambahan, tapi di nomor 5-nya jawabnya tidak bekerja sama, dia close loop. Nah, hal-hal yang lain punya potensi ini untuk menjadi dinyatakan open loop. Itu Bapak Ibu. Yang keenam misalnya, ya, apakah koperasi melakukan aktivitas investasi untuk pengembangan dana anggota koperasi? Nah, seringkali koperasi ini kadang-kadang kan boleh nggak koperasi investasi di saham, di obligasi, di instrumen lainnya? Saya jawab boleh. Apakah dia menjadi open loop? Tidak. Tapi kalau itu menggunakan uangnya sendiri, uangnya si koperasi. Tapi kalau yang dimainkan untuk investasi saham, untuk obligasi itu uangnya anggota, dia menawarkan berarti dia kan sama aja dengan menawarkan jasa piala. Tapi kan ini nggak dipahami oleh pengurus yang memberikan jawaban maupun si verifikatornya yang bertanya. Nah, sehingga inilah yang menjadi penyebab banyak koperasi dinyatakan open loop dari sisi pola usaha.
Kalau yang ketujuh, mudah-mudahan nggak ada, ini tidak terkait dengan close dan open loop. Ini apakah koperasi sudah melakukan self declare. Nah, ini mayoritas menyatakan sudah dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu punya koperasi binaan yang kemudian masuk dalam kategori ya open loop dari sisi pola usaha, maka Bapak Ibu harus melakukan aktivitas-aktivitas ini. Contohnya apa? Jenis usahanya, lengkapi dan dokumentasikan legalitas koperasi. Ini penting Bapak Ibu. Pengesahan badan hukumnya, akta pendiriannya, dan seterusnya, ini harus lengkap. Hati-hati, karena kalau dia nyerempet-nyerempet itu harus dipastikan dia punya izin usaha simpan pinjam. Karena kalau tidak, ini bisa kena masalah Undang-Undang P2SK. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi harus punya izin usaha simpan pinjam. Jadi Bapak dan Ibu, koperasi binaan Bapak Ibu yang sekarang masih belum punya izin usaha simpan pinjam, ya ini harus dibantu, diberikan kemudahan, diberikan percepatan, bagaimanakah caranya untuk segera mendapatkan izin usaha simpan pinjamnya. Kemudian ini harus berkaitan dengan bagaimanakah fasilitas pelayanan kepada anggota. Ya, untuk pembayaran, penyimpanan, pendanaan, platform digitalnya bagaimana, boleh atau tidak sebenarnya minta koperasinya bikin persus, kemudian bahwa ini dimungkinkan, sehingga kalau Bapak Ibu adalah ditanya oleh anggota bolehkah pakai digital, bolehkah dilakukan digitalisasi, Permen 8 justru mendorong hal itu. Silahkan dilihat di pasal 46, pasal 25, pasal 32 ya dan seterusnya. Itu Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa lihat lebih lanjut. Ya, pasal 84 itu semuanya mendorong untuk adanya digitalisasi. Sehingga itu bagian dari perlindungan yang bisa Bapak Ibu berikan kepada untuk koperasi binaan Bapak dan Ibu. Produk keuangan tambahan seperti asuransi dan seterusnya ini perlu dikemas secara baik. Atur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, persus. Janganlah Bapak Ibu dorong koperasi binaan kita nyerempet bisnisnya dengan bisnis yang diatur oleh otoritas jasa keuangan. Karena nanti paling enggak terminologinya jangan menggunakan kata perlindungan, jangan menggunakan kata leasing, jangan menggunakan kata-kata yang mendekati ranah yang digunakan oleh sektor keuangan. Ini hal-hal yang perlu Bapak Ibu lakukan. Selanjutnya, saya ingin menunjukkan pasal 321 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Pada saat undang-undang ini berlaku, mulai berlakunya adalah 12 Januari 2023. Jadi 3 tahunnya berarti akan berakhir 11 Januari 2026. Artinya mulai 12 Januari 2026 pasal peralihan ini sudah tidak berlaku. Artinya pasal peralihannya sudah berakhir. Apa yang diatur dalam Undang-Undang P2SK sudah berlaku untuk teman-teman yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam. Hanya adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi harus melakukan penilaian sesuai kriteria yang dimaksud dalam pasal 44B ayat 2 dalam pasal 202 undang-undang ini. Ini sudah dilakukan. Ya, paling tidak dari 1 Oktober 2024 sampai 10 Januari 2025 Kementerian Koperasi telah meminta PT Surveyor Indonesia untuk melakukan penilaian, ya. Kemudian penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf A harus diselesaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. 2 tahunnya jatuh temponya 11 Januari 2025 yang lalu. Ya Bapak Ibu. Kemudian koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44B ayat 2 dalam pasal 202 undang-undang ini wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. Ini sudah dilakukan oleh teman-teman Kementerian Koperasi, yaitu dari bulan September 2023 sampai dengan Agustus 2024 dalam bentuk self declare. Ada self declare tahap 1, tahap 2, tahap 3, self declare konfirmasi. Artinya sudah memberikan ruang untuk itu. Ya. Jadi yang ketiga,
Ini juga sudah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi. Kemudian penyelenggaraan penilaian D-nya, penyelenggaraan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dapat dibantu oleh pemerintah daerah, provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten kota. Ini sudah dilakukan. Waktu melakukan penilaian sudah melibatkan rekan-rekan dinas. Kemudian E-nya, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi menyerahkan daftar koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44B ayat 2 dalam pasal 202 Undang-Undang ini kepada otoritas jasa keuangan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai sektor jasa keuangan. Ya, ini sudah dilakukan oleh Menteri Koperasi melalui surat kepada Ketua Komisioner OJK pada tanggal 10 Januari 2025. Kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 13 Januarinya, hari Seninnya, itu adalah pertemuan antara Komisioner OJK dengan Menteri Koperasi. Ya, jadi artinya di butir E ini surat yang sudah Menteri Koperasi sudah menyatakan, yang dinyatakan open loop itu hanya ada 21 koperasi. Berarti sisanya adalah closed loop. Kemudian otoritas jasa keuangan memproses perizinan usaha yang diajukan oleh koperasi yang tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud huruf E paling lama 1 tahun terhitung sejak daftar koperasi diterima sepanjang telah memenuhi ketentuan perundang-undang. Nah, kebetulan koperasi yang diserahkan daftarnya itu sudah dalam binaannya OJK, sudah dalam ranah pengawasannya OJK, sudah punya izin dari OJK, sehingga butir F ini dianggap sudah dijalankan. Sebelum OJK menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf F, izin usaha koperasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf E tetap berlaku. Dan yang pengawasan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi atau pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota sesuai ketentuan perkoperasian. Jadi artinya apa? Undang-Undang P2SK ini memberikan kewenangan pengawasan. Ya, karena di Undang-Undang Koperasi kan tidak ada namanya berbunyinya pengawasan. Justru ini kalau belum dapat izin dari OJK, artinya ini adalah masih dalam ranahnya Kementerian Koperasi dan dinas-dinas koperasi di daerah. Jadi kenapa menjadi 3 tahun? Di sini 2 tahun. Ini pelaksanaannya 2 tahun. Butir B-nya, butir F-nya adalah 1 tahun. Maka jatuh temponya jadi 3 tahun. Ini akan mulai berlaku 12 Januari 2026. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, maka ini kemarin hasil yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia menunjukkan 36% closed loop, 64% open loop, dan sebagian masih banyak yang belum dinilai. Sehingga apa? Tapi yang disampaikan kepada OJK hanya 21. Yang sisanya yang lebih dari 30.000 KSP USP ini ada yang benar-benar dia open loop, tapi ini oleh menteri udah dinyatakan closed loop. Ada yang sebenarnya dia closed loop, cuma algoritma yang digunakan oleh PT Surveyor Indonesia menjadikan dia open loop. Atau ada juga yang open loop tapi karena belum dinilai, ya, karena banyak koperasi yang ternyata belum dinilai. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau yang diserahkan ke OJK perlu ngurus izin. Tapi yang closed loop ini apa mesti dilakukan? Harus melakukan perbaikan tata kelola supaya dia benar-benar closed loop. Bagaimana yang open loop? Dia harus melakukan perbaikan tata kelola untuk bisa bertransformasi menjadi closed loop. Nah, inilah harusnya perbaikan tata kelola. Perbaikan tata kelola ini harusnya kita laksanakan secara serentak, masif, terstruktur. Itu adalah pada tahun 2025 yang lalu. Sayangnya ini jadi terlewat Bapak Ibu karena perhatian pemerintah, terutama Kementerian Koperasi dan Dinas Koperasi, banyak waktunya adalah untuk
pembentukan dan pengoperasionalan dari koperasi desa kelurahan merah putih. Jadi kalau saya bilang, nah waktu untuk kita melakukan perbaikan tata kelola di tahun 2025 ini tidak kita manfaatkan secara optimal. Karena tidak kita manfaatkan secara optimal, maka Bapak dan Ibu ini perlu Bapak dan Ibu ya. Perlu kita set Bapak Ibu secara baik supaya ini tidak, bagaimanakah Bapak dan Ibu ini bisa kita set secara baik. Ya. Bapak Ibu harus siapkan koperasi binaan Bapak Ibu adalah untuk mulai tanggal 12 Januari 2026 itu adalah sudah Undang-Undang P2SK berlaku. Karena pasal peralihannya yang diatur dalam pasal 321 sudah berakhir. Nah, kalau gitu apa yang mesti Bapak Ibu lakukan? Gitu Bapak Ibu. Satu, Bapak Ibu harus mengajak koperasi binaan Bapak Ibu untuk bersikap tenang. Lakukan perbaikan binaan Bapak Ibu, terutama apa? Di keanggotaan dan perizinan usaha. Bapak Ibu harus menekankan pada koperasi binaan Bapak Ibu untuk segera melakukan manajemen usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat tertutup. Itu penting, menjadi sangat penting. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, jika ada pertanyaan mengenai status close atau open loop, maka tegaskan bahwa semua koperasi binaan Bapak Ibu di luar yang daftar 21 itu bersifat tertutup. Apa argumentasinya? Pasal 321 tadi memberikan kewenangan penuh kepada Menteri Koperasi untuk menilai dan menentukan usaha simpan pinjam yang bersifat terbuka atau tertutup paling lambat 2 tahun, yaitu 11 Januari 2025 batasnya. Menteri Koperasi telah menyampaikan daftar 21 koperasi yang dinyatakan bersifat terbuka kepada Ketua Komisioner OJK pada tanggal 10 Januari. Artinya koperasi yang lain dinyatakan bersifat tertutup oleh Menteri Koperasi. Nah, ini yang harus Bapak Ibu jadikan pegangan. Jadi koperasi binaan perlu melakukan perbaikan tata kelola USPK secara nyata, bersifat tertutup agar terhindar dari masalah hukum dengan berlakunya Undang-Undang P2SK mulai 12 Januari 2026 ini. Kemudian ada banyak pasal Undang-Undang P2SK yang dapat menjerat usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat terbuka. Yang populer digunakan itu adalah pasal 46 Undang-Undang Perbankan atau pasal 46 dalam pasal 14 Undang-Undang P2SK. Atau pasal 34 Undang-Undang LKM atau pasal 34 dalam pasal 204 Undang-Undang P2SK. Ini Bapak Ibu bunyi pasalnya ya. Pasal 46 ini merefer pada pasal 16. Setiap orang yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau BPR dari Otoritas Jasa Keuangan. Kecuali kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Contohnya apa? LKM boleh nggak menghimpun dana? Boleh. Maka dia diatur dalam undang-undang tersendiri. Asuransi boleh nggak mengumpulkan premi? Boleh. PT Pos boleh nggak menghimpun dana menerima tabungan? Boleh. Karena dia dilindungi oleh Undang-Undang Pos dan Giro. Nah kemudian sedangkan koperasi yang menyelenggarakan simpan pinjam boleh nggak? Boleh, dilindungi oleh pasal 44 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Bahwa koperasi dapat menyelenggarakan usaha simpan pinjam. Ya, baik sebagai salah satu kegiatan usaha maupun satu-satunya usaha gitu ya. Jadi artinya ini yang kemudian harus kita lihat. Kemudian ancaman pasal 46 kalau Bapak Ibu lihat, setiap orang yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 50 miliar dan paling banyak 600 miliar. Ya. Jadi kalau ini ada koperasi terkena ini selesai. Itu Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Adakah koperasi punya potensi ini? Ya.
bagi koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam tanpa izin. Sehingga sekarang koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam, kewajiban kita sebagai pembina sekarang bagaimanakah dia untuk segera untuk mendapatkan izin usaha simpan pinjamnya supaya tidak terjerat permasalahan ini. Tapi kalau ini sampai terjadi, Bapak Ibu coba gunakan ketentuan yang ada di dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 untuk perlindungan kepada koperasi binaan Bapak dan Ibu ya. Tapi kan itu koperasi yang berdiri sebelum tanggal 2 Oktober 2014. Karena 2 Oktober 2014 sudah berlaku Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang membedakan antara pengesahan badan hukum dengan izin usaha simpan pinjam. Ya Bapak Ibu silahkan lihat lampiran Q dari Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, kemudian yang sering populer dipakai juga oleh aparat penegak hukum adalah pasal 34 dalam pasal 204 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023. Kalau Bapak Ibu lihat di pasal 9-nya LKM itu dibedakan menjadi LKM yang menghimpun dana dari masyarakat wajib memiliki izin usaha dari OJK. Kemudian ada LKM inkubasi yang wajib terdaftar pada pemerintah kabupaten kota. LKM inkubasi ini umumnya adalah kebanyakan dana yang hasil PNPM. Nah, itu menjadi LKM inkubasi. Itu boleh nggak? Dia boleh memberi pinjaman, memberi pembiayaan, tapi nggak boleh menghimpun dana. Kalau dia menghimpun dana, ancamannya ini Bapak Ibu. Ya, ancamannya ini. Itu Bapak Ibu. Jadi artinya bagi koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam tanpa izin usaha dan terutama dia berdirikan atau beroperasi kegiatan simpan pinjamnya setelah tanggal 2 Oktober 2014 punya potensi. Gitu Bapak Ibu. Tapi mari kita lindungi. Tapi kalau kita pinter di dalam melindungi, nah ini bisa kita set untuk tidak terkena pasal-pasal ini. Ya, ini dua pasal yang sangat populer dipakai oleh. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ternyata ya tidak punya usaha simpan pinjam atau punya usaha simpan pinjam, tapi menghimpun dana dari masyarakat, menghimpun dana dari bukan anggota, maka potensi pasal 34 maupun pasal 46 dimungkinkan ini dijadikan pasal untuk mempermasalahkan koperasi binaan Bapak dan Ibu. Nah, ini yang perlunya Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Ibu sebagai pembina perlu memahami secara baik ya. Seringkali Bapak Ibu kan nanti akan diminta oleh teman-teman koperasi binaan Bapak Ibu untuk melakukan beraneka ragam pendampingan, perlindungan jika koperasi binaan Bapak Ibu menghadapi permasalahan hukum ya. Satu ya yang perlu Bapak Ibu tegaskan bahwa menyatakan bahwa koperasi Bapak Ibu, koperasi binaan Bapak Ibu ini menyelenggarakan usaha simpan pinjam berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang aturan pelaksanaannya mengacu pada PP nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Yang Bapak Ibu perlu tekankan bahwa kegiatan simpan pinjam ini dikecualikan dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Karena dia diatur dalam pasal 44 Undang-Undang 25 tahun 1992. Jadi kegiatan simpan pinjam boleh dijalankan. Dan itu tidak harus minta izin kepada OJK. Karena ini leg spesialis memiliki karakteristik khusus. Yaitu dia adalah closed loop. Itu Bapak Ibu. Sehingga izin pengaturan dan pengawasannya dalam ranahnya pemerintah. Yaitu yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan dinas-dinas koperasi di seluruh Indonesia. Yang kedua,
kegiatan usaha simpan pinjam bukan menjadi ranahnya perizinan, pengaturan, dan pengawasan oleh OJK. Izin usaha simpan pinjam diterbitkan oleh Kementerian Koperasi untuk Koperasi Nasional, Dinas Koperasi Provinsi untuk tingkat provinsi, Dinas Kabupaten Kota untuk koperasi tingkat kabupaten kota. Dasarnya apa Bapak Ibu? Lampiran Q Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dan aturan pelaksanaannya adalah peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Terus Permen 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam koperasi. Yang ketiga Bapak Ibu, koperasi telah memiliki izin usaha dari pemerintah dan izin usaha simpan pinjam dari dinas koperasi. Ya, ini kalau untuk koperasi-koperasi binaan Bapak Ibu, sehingga secara legal dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam yang bermakna menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota dan koperasi lain sesuai ketentuan pasal 44. Ya, Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Dan pasal 321 Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Ini yang menjadi dasar untuk melindungi kalau Bapak Ibu adalah koperasi binaan Bapak Ibu sering dimintain keterangan oleh aparat penegak hukum bahwa ini kok tidak punya izin dari OJK. Nah, karena memang tidak izinnya dari OJK, izinnya dari Dinas Koperasi melalui OSS. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian lembaga keuangan mikro ini biasanya sering digunakan pasal 204 Undang-Undang P2SK. Sehingga Bapak Ibu harus bisa menjelaskan kepada aparat penegak hukum dan menjelaskan kepada koperasi binaan Bapak Ibu bahwa lembaga keuangan mikro berbeda dengan usaha simpan pinjam koperasi. LKM dapat berupa koperasi maupun PT. Sedang usaha simpan pinjam harus berbentuk koperasi. Koperasi diperkenankan berusaha dalam berbagai bidang, baik sebagai usaha simpan pinjam yang perizinan dan pengaturan pengawasannya berada dalam ranah pemerintah, atau sebagai koperasi di sektor jasa keuangan seperti koperasi BPR, koperasi pegadaian, koperasi pembiayaan yang perizinan dan pengaturannya di bawah otoritas jasa keuangan. Ini ketentuan yang diatur dalam pasal 202 Undang-Undang P2SK. Sehingga kita harus memberi penjelasan kepada koperasi binaan kita. Bermainnya di usaha simpan pinjam yang bersifat tertutup. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima, usaha yang diselenggarakan oleh usaha simpan pinjam dibuktikan dengan NIB. Ya, dari kalau koperasi primer ini 64141, sekarang menjadi 64191. Ingat, KBLI mengalami perubahan. Ya, BPS telah menerbitkan peraturan BPS untuk KBLI tahun 2025. Sebelumnya, Bapak dan Ibu, sebelumnya untuk simpan pinjam terdiri dari 8 KBLI, 64141 sampai 64148. Nah, ini kemudian di dalam KBLI tahun 2025 ini diubah menjadi 64191 untuk yang konvensional. Mau primer, mau sekunder, mau KSP, mau USP. Ya, kalau dulu kan kita beda-bedain. Gitu Bapak Ibu. Sekarang digabung jadi satu menjadi 64191. Kalau yang syariah menjadi 64192. Itu Bapak Ibu. Ya. Sehingga ini Bapak Ibu sebentar lagi ini berarti koperasi binaan Bapak Ibu kan harus memigrasikan atau mengubah. Mungkin ini secara sistem akan dirubah oleh teman-teman BKPM. Yang dulunya 64141, 64142, ya itu kan ya, 64143 dan seterusnya. Ini kemudian dijadikan 64191. Yang lainnya nanti akan diubah menjadi yang syariah menjadi 64192. Artinya teman-teman, Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu adalah ini koperasi binaan Bapak Ibu, ini nanti
sedang ngurus izin dan seterusnya, ini sudah KBLI-nya sudah berubah. Karena KBLI-nya berubah, apakah perlu dilakukan PAD atau tidak, nanti lihat aturan mainnya. Ya Bapak Ibu. Ya. Artinya dia kan kalau dari sisi narasi kan sudah ada usaha simpan pinjam. Tapi kan dituliskan dulunya KBLI 64141. Apakah ini harus dirubah menjadi 64191? Nah itu Bapak Ibu. Silahkan nanti kita lihat regulasinya, regulasi lanjutannya. Kemudian izin usaha simpan pinjam koperasi primer yang sebelumnya 64141 sekarang udah jadi 64191 ya, dari OSSRBA dan Dinas Koperasi. Misalnya dari kabupaten mana atau provinsi mana, nomor berapa, tanggal berapa. Kemudian sertifikasi hasil pemeriksaan kesehatan koperasi. Sehingga saya pikir yang namanya Bapak Ibu penilaian kesehatan perlu dilakukan secara rutin. Supaya ini bagian melindungi kepentingan koperasi, melindungi kepentingan anggotanya, dan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. Ini kalau Bapak Ibu artinya ini clue-clue bagi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin melindungi, ingin mendampingi kepentingan koperasi binaan Bapak Ibu jika menghadapi permasalahan. Dan ini juga bisa digunakan oleh koperasi binaan Bapak dan Ibu. Silahkan. Sehingga artinya apa? 12 Januari 2026 ini, maka koperasi yang menyelenggarakan simpan pinjam wajib melakukan pelayanan usaha simpan pinjam yang bersifat tertutup. Artinya apa? Hanya melayani anggota dan koperasi lain. Kalau ini ada permasalahan hukum, apa bukti kuatnya? Maka Bapak Ibu harus mendorong binaan koperasi, binaan Bapak Ibu punya buku anggota yang lengkap dan dikinikan. Berarti apa? Manajemen keanggotaan menjadi penting. Manajemen simpanan pokok dan wajib untuk ekuitas menjadi penting. Manajemen SAU, manajemen simpanan dan pinjaman dalam bentuk produk menjadi penting. Kalau koperasi yang sudah punya dinyatakan closed loop mungkin aman. Bagaimana koperasi yang dinyatakan open loop oleh PTSI, daftarnya udah beredar. Kemudian apa buktinya kalau dia dipanggil kemudian oh data yang saya temukan ini open loop. Nah, Bapak Ibu sebagai pembina perlu menjelaskan ya. Kalau berani berikan keterangan. Tapi kalau tidak, paling tidak adalah Bapak Ibu memberikan penjelasan bahwa seperti penjelasan tadi, bahwa sesuai ketentuan pasal 321 bahwa menteri lah yang punya kewenangan. Dan menteri sudah mengambil keputusan yang open loop hanya 21. Sisanya berarti closed loop. Itu Bapak Ibu ya. Hindari untuk membuat produk simpanan dan pinjaman yang dapat diasosiasikan sebagai produk KSJK. Ingat pasal 23 Permen 8 tahun 2023 itu memberikan batasan yang agak rigid untuk usaha simpan pinjam koperasi yang konvensional. Sedangkan pasal 30-nya untuk koperasi syariah masih diberikan ruang gerak yang lebih leluasa kalau saya melihat. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu koperasi-koperasi yang konvensional ini perlu dibina secara baik karena di sana aturan-aturannya rigid. Mudah sekali koperasi binaan kita terpleset. Itu Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau untuk yang syariah ini agak lumayan perlindungan pasal 30 di Permen 8 tahun 2023. Nanti silakan Bapak Ibu baca. Kemudian perizinan usaha simpan pinjam ini menjadi penting. Doronglah sekarang koperasi binaan Bapak Ibu semuanya memiliki izin yang valid. Baik untuk kantor cabangnya, kantor cabang pembantu, kantor kas, penggunaan teknologi, dan seterusnya. Itu harus kita dorong. Minimal Bapak Ibu, ini dia juga harus punya persus. Disertai dengan SOM dan SOP-nya untuk layanan usaha simpan pinjam harus lengkap. Dan diterapkan secara memadai dan konsisten. Ya. Ingat Permen 8 tahun 2023 mewajibkan paling tidak ada 4 SOM. SOM kelembagaan, SOM usaha simpan pinjam, SOM manajemen keuangan, SOM aset, utang dan modal.
ya. Itu Bapak Ibu bisa lihat di pasal 21, pasal 22, Permen 8 tahun 2023. Kemudian kepatuhan terhadap regulasi simpan pinjam yang berlaku. Seperti apa? Tata kelola organisasi dan usahanya, tata kelola simpanan, tata kelola pinjaman, tata kelola sumber pembiayaan, tata kelola penempatan kelebihan dana, tata kelola aset, manajemen risiko, mengenali pengguna jasa, dan seterusnya. Ya, nah ini mudahnya sering ini kita sebut sebagai apa? Tata kelola koperasi yang baik dan penerapan prinsip kehati-hatian. Sebenarnya apakah itu hampir dalam banyak regulasi bunyinya bahwa simpan pinjam wajib menerapkan tata kelola yang baik, tata kelola yang sehat, gitu kan? Dan penerapan prinsip kehati-hatian. Permasalahannya adalah apa itu tata kelola koperasi yang sehat? Apa itu yang disebut dengan penerapan prinsip kehati-hatian? Ini tidak pernah ditegaskan, tidak pernah diperjelas. Jadi kalau saya pernah melihat artinya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa tiru nanti dari teman-teman dari Dinas Koperasi dan Pasar. Itu dia punya artinya acuan untuk tata kelola koperasi yang baik itu kayak apa? Tata kelola penerapan prinsip kehati-hatian seperti apa? Itu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana daerah-daerah yang lain? Nah, harusnya ini teman-teman di Kementerian Koperasi menerbitkan panduan untuk itu. Tapi sebenarnya regulasinya sudah ada nggak? Sudah ada dalam beraneka ragam permen. Sudah ada dalam praktek-praktek baik di industri keuangan. Nah, cuma bagaimanakah ini harus dipadukan dalam sebuah acuan yang gampang untuk diterapkan oleh koperasi. Itu Bapak Ibu. Kemudian penerapan penilaian kesehatan ya dalam kategori sehat ini penting. Kemudian optimalisasi restrukturisasi kelembagaan dan usaha sebagai wahana pengembangan usaha simpan pinjam koperasi. Ini penting Bapak dan Ibu. Jadi artinya konsolidasi usaha melalui penggabungan, melalui spin-off dan seterusnya. Ini bagian dari tata kelola yang baik itu Bapak Ibu ya. Kemudian kepatuhan terhadap pelaporan usaha simpan pinjam. Ini misalnya laporan berkala, penerapan SHKEP, penggenian data USPK, self assessment penilaian kesehatan, ini sangat penting untuk diikuti. Itu bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dan bagian dari tata kelola koperasi yang baik. Tapi apakah itu aja? Tidak, banyak hal yang perlu Bapak Ibu lihat. Kemudian yang perlu lagi Bapak Ibu lihat, kalau gitu dalam rangka menghadapi Undang-Undang P2SK, apa yang mesti kita lakukan? Bapak dan Ibu, kita sebagai pembina, maka kita punya kewajiban minimal 3 hal ini yang harus kita berikan. Yang pertama, manajemen usaha simpan pinjam yang tertutup dan sehat itu seperti apa? Minimal Bapak Ibu adalah bagaimanakah manajemen keanggotaan. Bisa Bapak Ibu lihatkan misalnya, bisa diambil lah dari beraneka ragam regulasi misalnya Permen 9 tahun 2018. Manajemen simpanan itu seperti apa? Manajemen pinjaman, manajemen keuangan, manajemen SHU, manajemen produk untuk usaha simpan pinjam koperasi dan seterusnya. Nah, ini perlu Bapak Ibu kemas. Yang namanya manajemen itu kan berbicaranya POAK ya, berbicaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian. Ini kan penting. Jadi artinya apa? Manajemen keanggotaan. Ini harus desainnya seperti apa? Pengorganisasiannya kayak apa? Ini berarti harus ada buku anggota dan seterusnya. Simpanan misalnya, simpanan. Bagaimana Bapak Ibu? Simpanan pinjaman atau pembiayaan. Ini Bapak Ibu, bagaimanakah desain produk simpanannya yang sesuai dengan ketentuan untuk usaha simpan pinjam supaya tidak melanggar ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang P2SK supaya kita tidak lompat pagar. Nah, ini kan harus dikemas secara baik. Di mana acuannya misalnya? Saya beri contoh yang mudah. Baca pasal 23, 24, 25, 26.
Itu untuk bicara simpanan. Kalau untuk konvensional. Kalau yang syariah, bacalah pasal 30, 31, 32, 33. Ya, misalnya 33, 34. Nah, ini bicara berkaitan dengan simpanan. Bagaimana kalau berkaitan dengan pinjaman? Baca pasal 23, 27, 28, 29. Nah, ini perlu Bapak Ibu baca untuk bagaimanakah manajemen pinjaman ya dari sisi perencanaannya, dari desain produk simpan pinjamnya. Bagaimana manajemen keuangannya bisa Bapak Ibu baca dari pasal 63, 64, 65, 66, 67, 68 di Permen 8 tahun 2023. Misalnya itu salah satu contohnya. Tapi kan ada banyak regulasi yang lain yang ngatur. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu, yuk kita kuasai secara baik. Dan inilah yang perlu kita beritahukan kepada koperasi binaan kita. Kemudian setelah perencanaannya dijalankan secara baik, pengorganisasiannya gimana? Oh, yang dilayani itu cuma anggota dan koperasi lain. Di luar itu nggak boleh. Karena kalau di luar itu berarti adalah open loop nanti jadinya. Itu ranahnya OJK. Kita ini kalau koperasi binaan masih mau ini patuh dan tunduk pada regulasinya usaha simpan pinjam koperasi dan ini masih mau diawasi oleh Kementerian Koperasi dan atau Dinas Koperasi, maka sebaiknya yang sifatnya adalah tertutup, yang dilayani hanya anggota dan koperasi lain. Nah, pelaksanaannya bagaimana? USPK itu harus mengembangkan tata kelola yang baik dan penerapan prinsip kehati-hatian. Nah, masalahnya apa yang disebut dengan itu penerapan prinsip kehati-hatian? Regulasi apa saja yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh USPK supaya terhindar dari permasalahan hukum dan sekaligus menjamin usahanya itu dalam kategori yang sehat. Kan berarti harus melihat regulasi, melihat praktek yang baik di industri yang setara. Misalnya kalau simpan pinjam ya di industri keuangan. Ini Bapak dan Ibu, ini penerapan prinsip kehati-hatian. Problemnya apa Bapak Ibu? Kita seringkali menyampaikan itu adalah Bapak dan Ibu ya harus menerapkan prinsip kehati-hatian kepada koperasi binaan kita. Masalahnya kemudian kalau ditanya, kalau koperasi binaan kita kemudian bertanya, prinsip kehati-hatian yang mana yang harus saya ikuti? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Bapak Ibu kan ini harus jelas. Oh, misalnya berkaitan dengan apa? Untuk pinjaman misalnya. Oh, pinjaman harus mengacu pada pasal 27, 28, 29, 23 kalau yang konvensional. Kalau yang syariah misalnya Bapak Ibu, ini kan harus mengacu pasal 30 gitu. Pasalnya kemudian pasal 35, 36 misalnya gitu dan seterusnya. Kemudian harus mengacu lagi. Oh, kalau BMPP misalnya ngacu pasal 42, 43, 44, 45. Kalau digitalisasi pasal 46 dan seterusnya. Ini kan harus bisa secara mudah diketahui oleh koperasi binaan Bapak Ibu. Nah, ini tugas kita bersama. Saya sudah mengajak sebenarnya rekan-rekan dari Kementerian Koperasi untuk segeralah di tahun 2025 yang lalu bikin panduan prinsip kehati-hatian. Panduan tata kelola koperasi yang baik. Kalau saya lihat dinas yang menjalankan ini misalnya contohnya ketiga hal ini sudah dijalankan, contohnya adalah oleh Dinas Koperasi Kota dan Pasar. Misalnya itu Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu berkoordinasi ya. Kemudian ada lagi pelaksanaan tata kelola koperasi yang baik itu seperti apa? Ya. Nah, ini kan perlu juga diatur. Seringkali kita berbicara, seringkali kita menyampaikan, oh yang kita sampaikan selalu tata kelola koperasi yang baik itu apa? Selalu saya amati nih, hampir semua materi pelatihan dari kementerian sampai dengan dinas-dinas di daerah selalu berbicaranya hanya prinsip tata kelola yang baik, yaitu tarif, ya, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi,
fairness. Bagaimana penerapannya? Bagaimana implikasinya? Bagaimana kita harus menjalankan hal itu di koperasi? Nah, ini nggak ada. Berarti kan cuma tatarannya tataran konsep, yang tataran implementasinya masih sulit. Kemudian kalau kita bicara tata kelola, pasti berbicara struktur pertanggungjawaban. Struktur pertanggungjawaban seperti apakah yang diperlukan di dalam perkoperasian? Mekanisme tata kelola usaha seperti apakah yang efektif untuk diterapkan di koperasi? Kemudian hasil tata kelola yang baik itu yang kayak apa? Nah, baik keluaran maupun hasil atau dampaknya. Nah, inilah tata kelola yang baik, inilah yang menjadi landasan pengembangan usaha simpan pinjam koperasi. Nah, berdasarkan hal itu, Bapak dan Ibu, kita dalam forum kita hari ini mungkin tidak banyak, tapi artinya bagi Bapak Ibu yang nanti berminat ikut, silahkan. Gitu Bapak Ibu, nanti tinggal sampaikan surat dari Kepala Dinas, nanti kita coba fasilitasi. Nah, mudahnya apa Bapak Ibu? Kita akan mendiskusikan lebih jauh nanti minggu depan, itu adalah berkaitan dengan manajemen usaha simpan pinjam pasca Undang-Undang P2SK. Seperti apa? Nah ini ya, jadi artinya kita akan mendiskusikan baik itu manajemen keanggotaan, manajemen simpanan, manajemen pinjaman, manajemen keuangan, manajemen SAU yang seharusnya dilakukan oleh koperasi. Ya, manajemen produknya seperti apa? Itu Bapak Ibu, supaya kita tidak terjerat permasalahan hukum dan usaha kita memang bisa tumbuh kembang secara sehat dan baik. Nah ini. Kemudian di minggu berikutnya kita akan mencoba, itu Bapak Ibu, ini yang penerapan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian ini sangat penting Bapak dan Ibu. Ya, jadi artinya kita banyak berbicara, banyak berdiskusi berkaitan dengan itu penerapan prinsip kehati-hatian. Tapi pemberiannya cuma sifatnya parsial. Yang utuh kayak apa? Nah, saya ingin melihatnya adalah apa yang harus diberikan. Kalau ini untuk kegiatan koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam, paling enggak adalah apa itu penerapan prinsip kehati-hatian koperasi. Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam kelembagaan dan legalitas usaha koperasi? Baik itu kelembagaannya, legalitasnya, keanggotaannya, rapat anggota, pengurus, pengawas, dan seterusnya. Kemudian bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka supaya tidak timbul permasalahan hukum dan tetap bisnis usaha Bapak Ibu sehat. Selanjutnya adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengenali pengguna jasa. Karena ini Undang-Undang 8 tahun 2010 ini menuntut karena koperasi sudah ditetapkan sebagai pihak pelapor, maka punya kewajiban untuk mengenali pengguna jasa. Setelah itu ada penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman dan pembiayaan. Ya, jadi seperti apakah aturan-aturan yang mesti dilakukan di dalam Bapak Ibu mengembangkan produk pinjaman, ya, dalam Bapak Ibu untuk melakukan analisis pinjaman, dalam Bapak Ibu melakukan perikatan pinjaman. Kemudian bagaimana kan prinsip kehati-hatian itu harus dilakukan dalam penagihan angsuran, dalam pengelolaan pinjaman, dalam pengelolaan agunan, dan seterusnya. Ini perlu Bapak Ibu lihat. Selanjutnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam penempatan kelebihan dana. Ini 8 koperasi yang bermasalah karena melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam penempatan kelebihan dana. Inilah menimbulkan problem. Dan ini potensinya besar di banyak koperasi kita. Nah itu Bapak Ibu, ini bagaimanakah caranya? Kemudian ada penerapan prinsip kehati-hatian dalam permodalan, utang dan modal ya, dalam aset, utang, modal penyertaan dan seterusnya. Nah ini seperti apa? Kemudian penerapan prinsip kehati-hatian dalam kinerja usaha koperasi, ini kayak apa? Dan seterusnya adalah menyusun rencana kerja untuk penerapan prinsip kehati-hatian. Ini yang kita diskusikan lebih lanjut. Selanjutnya Bapak dan Ibu, nanti di bulan Februari, ini ada yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola koperasi yang baik. Kita selama ini hanya berbicara tata kelola, tapi
kayak apa sih tata kelolanya koperasi yang baik itu. Nah, ini yang akan kita diskusikan Bapak dan Ibu, dan kita berikan panduannya untuk itu. Karena saya berharap bahwa koperasi binaan Bapak Ibu itu punya pedoman pelaksanaan tata kelola pada koperasinya, dan sebaiknya tidak contek menyontek, ya, tapi memang disesuaikan dengan kebutuhan koperasinya, sesuai dengan perkembangan usaha koperasinya. Apa yang mau kita diskusikan? Apa itu tata kelola koperasi yang baik? Ya, prinsip-prinsipnya kayak apa? Cara ngukurnya gimana? Apakah koperasi binaan Bapak Ibu dalam kategori tata kelolanya baik atau tidak? Nah, dan seterusnya. Setelah itu kita harus berbicara struktur tata kelola dan struktur pertanggungjawaban pada koperasi. Kita akan berbicara sistem tata kelola koperasi yang baik itu seperti apa. Perangkat organisasi koperasi yang sehat itu kayak apa. Struktur tata kelola koperasi yang baik kayak apa. Struktur pertanggungjawaban koperasi dan pengendalian yang efektif itu kayak apa. Struktur pengawasan yang efektif itu kayak apa. Struktur fungsi kepatuhan dan manajemen risiko. Struktur pelaporan koperasi yang efektif. Ini harus disiapkan secara baik. Setelah itu kita akan perbaikan struktur tata kelola koperasi, ya. Jadi ini apa perbaikan-perbaikan yang dilakukan setelah dia tahu ukurannya, tahu kondisinya, kemudian langkah perbaikannya kayak. Berikutnya kemudian kita akan berbicara mengenai bagaimana mengukur pelaksanaan mekanisme tata kelolanya. Jadi harus mengevaluasi perencanaan strategis, perencanaan operasionalnya, mengevaluasi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab pada setiap unit kerja terkait di koperasi. Evaluasi efektivitas pelaksanaan prosedur operasional baku oleh koperasi. Kemudian mengevaluasi mekanisme rekrutmen, promosi, dan imbalan berbasis kinerja. Imbalan kerja ini menjadi problem banyak koperasi mendapatkan WDP karena tidak memahami, ya, jadi tidak mendapat WTP itu biasanya banyak unsurnya dari SHKIP ini 3. Bunga efektif, CKPN, dan yang paling banyak adalah menjadi WDP adalah karena masalah imbalan kerja. Nanti silakan Bapak Ibu. Jadi kalau ada koperasi binaan Bapak Ibu dapat WDP, umumnya 1 dari 3 ini menjadi penyebab utamanya. Ya, untuk tahun 2025 ini. Kemudian, nah ini yang perlu kita kemas secara baik seperti apa. Kemudian evaluasi proses produksi dan layanan yang andal itu kayak apa. Evaluasi ketepatan pemasaran koperasi. Evaluasi pelaporan dan pengelolaan informasinya. Evaluasi mekanisme pengaduan masyarakat. Evaluasi kinerja usaha koperasi itu seperti apa. Setelah kita ketahui, diukur, tahu tingkatannya koperasi binaan Bapak Ibu, selanjutnya maka Bapak Ibu bisa memberikan dalam bentuk rencana tindak perbaikan mekanisme tata kelola perbaikan itu. Apa perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Setelah itu kita harus mengajak koperasi binaan kita dalam mengukur tingkat hasil pelaksanaan tata kelola. Dan apa upaya-upaya perbaikannya. Setelah itu, setiap koperasi harus bisa menyusun pedoman tata kelola koperasi pada masing-masing koperasinya. Ya, sehingga inilah yang nanti menjadi persus tata kelola koperasi. Itu Bapak dan Ibu ya. Pada persus pedoman pelaksanaan tata kelola koperasi. Nah, ini Bapak Ibu harus setiap koperasi bikin sesuai dengan karakteristik koperasinya. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Silahkan kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, saya buka ruang diskusi. Baik Pak, terima kasih atas paparan Bapak yang luar biasa. Menurut saya ini menjadi bagian pembelajaran terkhusus kepada teman-teman di dinas dan juga teman-teman di gerakan koperasi terkait dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi bagian diskusi kita yang menarik, Pak Agung. Pertama, di apa yang tadi Bapak sampaikan bahwa kementerian telah menyampaikan hanya
berapa 21. tadi? Hanya 21 ya, Iya, kalau nggak salah, iya. yang jadi open loop OJK. ke OJK. Tetapi di lapangan ada yang terutama di Lampung ya Pak, ada beberapa memang koperasi itu yang awalnya dari PNPM. PNPM. Ya, Iya, jadi mereka sebetulnya dari LKM lah boleh dikatakan ya, begitu Pak. Dan lebih cenderung kepada pengelolaan yang sifatnya terbuka. ya, Nah, meskipun meskipun koperasi itu sendiri sebetulnya menginginkan tetap tertutup. ya, Nah, kondisi ini kan menjadi kontra ya Pak ya. ya, Di satu ya, sisi pengelola atau pengurus menginginkan itu tetap tertutup, ya, tapi di sisi lain dalam tata laksananya menyalurkan, menyimpan, dia terbuka. Ini persoalan yang sangat. Dan kemudian ada sikap-sikap, mohon maaf kepada teman-teman di gerakan koperasi yang sifatnya apatis. Dalam arti kata, sudahlah, nanti ketahuan itu, udahlah seperti itu. Nah, saya melihat Pak Agung, mohon maaf nanti dikoreksi ya Pak. Undang-undang P2SK ini kan betul-betul sangat saklek ya, mengaturnya. Ini jadi pertanyaan saya, apakah nanti masih ada semacam tanda petik pengampunan kepada koperasi-koperasi yang dalam tanda petik tadi apatis, baru baru kaget setelah dipanggil. kena gitu loh Pak. Ya, Setelah kena. Apakah itu akan diberikan semacam, ya sudahlah, nanti kita berikan semacam ini, tidak langsung jatuh seperti yang tadi ada hukumannya 5 tahun, 15 tahun, denda sampai 600 miliar. Wah, itu bagi koperasi luar biasa, Pak. Nah, ini beberapa hal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Pak, terkait dengan koperasi KSPPS, syariah. ya, Kita tahu Pak Agung bahwa di syariah itu ada istilah pembiayaan. iya, Sementara tadi Bapak katakan jangan nyerempet kata-kata yang nanti arahnya ke OJK. Nah, bagaimana cara ngatasin ini Pak untuk menjelaskan ke APH khususnya, aparat penegak hukum khususnya, agar jangan sampai masuk ke ranah terbuka yang di bawah pengawasan OJK iya, tentang kata pembiayaan. iya, Wah, ini kan lebih cenderung kalau pembiayaan dikira orang itu leasing kan gitu. iya. Nah, itu beberapa hal yang mungkin mendasar Pak yang jadi pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang kurang berkenan Pak Agung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hendrik. Bapak, jadi artinya gini, terminologi pembiayaan ini menjadi istilah yang lazim di dunia persariahan. Karena di dunia persariahan yang namanya tagihan bisa dibedakan jadi tiga. Ada yang ditulis sebagai piutang, ada yang ditulis sebagai pinjaman, ada yang ditulis sebagai pembiayaan. Piutang itu kalau dia artinya tagihannya sudah pasti, maka menjadi piutang. Harusnya yang namanya murabahah, itu loh Pak, murabahah, itu Ya, kan ya, artinya ini kan konsepnya jual beli. ya, Marginnya sudah ditentukan. Benar kan Pak? ya. Nah harusnya ini terminologinya bukan pembiayaan. Hmm, Harusnya ini adalah di dalam laporan keuangan itu judulnya piutang. ya, Benar kan Pak? Nah ya. problemnya di Permen 2 tahun 2024 di contoh laporan keuangannya itu nggak ada Hmm, nggak ada namanya piutang, adanya cuma ya. pinjaman dan pembiayaan. Ya, jadi. Piutang hilang munculnya, gitu kan Pak? Sehingga ini kan sama aja dengan dipaksa ini disebutnya sebagai pembiayaan. Padahal ini dalam laporan posisi keuangan boleh disebut sebagai piutang karena ini jual beli. Iya, Nah, kalau ini jual beli maka harusnya adalah kalau ini yang menyelenggarakan murabahah misalnya gitu, ini harusnya ada rekening inventory. Harusnya di dalam neraca atau laporan posisi keuangannya ada adalah akun inventory. Nah, di Permen 2 tahun 2024 ini nggak muncul dalam lampiran. Jadi juga tidak selalu permen kita adalah lengkap dan itu. Nah, saya minta rekan-rekan yang syariah
ini bisa menyesuaikan. Gitu loh Pak. Ya, Ya, itu yang di SAKEP ya, Pak? ya benar, SAKEP. benar sekali. Nah itu. Kemudian kalau pinjaman, itu kan konsepnya adalah kalau kita memberikan pinjaman tanpa bagi hasil. Kayak itu kord dan seterusnya, kordul hasan dan seterusnya. Nah ini bentuknya pinjaman namanya. Pinjaman kan harus baliknya cuma pokoknya Pak, Ya, nggak ada imbal hasilnya, nggak iya ada betul. bagi hasilnya. Sedangkan kalau ada imbal hasil disebutnya sebagai pembiayaan. Nah, padahal pembiayaannya harus kita bedakan tadi. Mana yang dicatat sebagai piutang, mana pinjaman, mana pembiayaan. Pembiayaan boleh. Misalnya untuk konsep mudharabah, untuk konsep ijaroh, untuk apa itu memang seperti itu. Dan kalau saya lihat lagi Bapak, artinya gini, saya cek misalnya kayak teman-teman di Malaysia. Ya, di Malaysia itu kan semua koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam itu adalah harus syariah. Harus syariah Pak di sana. Ya, Tetapi artinya apa? Termasuk bank yang paling besarnya, contohnya Bank Rakyat, itu di billboardnya dia yang menunjukkan ada bunga sekian persen. Yang penting akadnya itu adalah syariah. Tapi kan orang lebih lebih mudah memahami konsep bunga. Meskipun hmm, dalam syariah bunga itu adalah riba. Nah, dan di sana itu akhirnya banyak yang digunakan itu adalah supaya menghindari tidak ada barang, tidak ada inventory, maka mereka menggunakan akadnya namanya tawaruk. hmm, Tawaruk itu menggunakan nilai future-nya, harga sekarang dan harga ya, pokoknya, ya harga ya, future-nya untuk CPO misalnya. Kita kan bisa pakai harga emas, harga apa, dan lain sebagainya. Sehingga kooperasinya adalah punya kesadaran terhadap pasar komoditas dan seterusnya. Sehingga nggak harus. Kalau tawaruk itu kan artinya gini Pak, harus dilakukan pada saat yang bersamaan, pada hari yang sama. Kita beli dan jual pada hari yang sama. Sehingga paham. perlu ada inventory. Nah ini kan konsep-konsep yang segitu. Tapi kan kita yang banyak adalah konsepnya murabahah. Kan gitu Pak. Dan Ya, seterusnya. Yang konsep jual belinya memaksa harus ada inventory. Tapi ini tidak muncul di itu. Nah, itu yang saya lihat artinya Permen 2 tahun 2024 dalam penerapannya juga harus bijak, harus mulai punya pemahaman yang baik untuk teman-teman kita sebagai pembina maupun teman-teman koperasi yang menyelenggarakan syariah. Ini yang berkaitan dengan pembiayaan. Tapi kalau terminologi pembiayaan mudah-mudahan itu sudah dipahamin secara baik gitu Pak. oke. Mudah-mudahan. Tapi kan harus kita bedakan terminologi pembiayaan itu dalam syariah ya tadi Pak. Pinjaman itu dibedakan jadi tiga tadi. Nah ini mudah-mudahan itu tidak terlalu jadi isu. Tapi memang pembiayaan ini memang kebetulan di OJK ada namanya lembaga pembiayaan multi finance itu. Nah ini Iya, problem ya, ya. Salah satu bentuknya adalah leasing. iya betul, Ya, salah betul. satu bentuknya adalah leasing. Ya, tapi artinya itu kan bisa anjak piutang, bisa apa dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimanakah koperasi yang nanti adalah dia ketahuan open loop? Gitu loh Pak. Kalau Ya, ketahuan open loop, paling jelek itu bisa digunakan oleh aparat penegak hukum pasal 34 dalam pasal 204 Undang-Undang P2SK. Itu pasti kena, Pak. Karena LKM pun kalau dia LKM inkubasi kayak PNPM kan boleh Pak. ya, Cukup terdaftar di dinas saja atau terdaftar di pemerintah kabupaten kota. Dalam PP-nya nanti ini diserahkan kepada dinas koperasi. Ya, artinya yang akan mengawasin itu tetap dinas koperasi dalam PP-nya, gitu loh Pak. ya, Nah, artinya ini kembali lagi. Tapi kan aparat penegak hukum adalah melihat kalau karena kan ada ancaman pidananya kalau dia LKM inkubasi atau LKM yang belum punya izin dari OJK kan nggak boleh menghimpun dana. eh, Nah, jadi kalau koperasi kita kemudian membiayai yang bukan anggota kan berarti membiayai masyarakat, Pak. Artinya ya, membiayai masyarakat atau menghimpun dana masyarakat. Kalau menghimpun dana masyarakat, inilah yang jadi permasalahan oleh OJK. Kalau pembiayaan dibiarkan, Pak. Jadi kalau koperasi kemudian membiayai yang bukan anggota, yang nyemprit kita. ya, Tapi APH mungkin tidak akan nyemprit, gitu loh, Pak. ya, deh. Tapi kalau penghimpunan dana, ini ada banyak pasal-pasal
di Undang-Undang P2SK yang mengancam dengan pidana. Meskipun ada yang paling ringan ya pasal 34 dalam pasal 204 Undang-Undang P2SK yang ancamannya 1 sampai 2 miliar dendanya. Nah, apakah ini akan ada pengampunan gitu loh Pak? Iya, Nah, kalau sampai ketahuan ada pengampunan tidak? Benar kan Pak? Nah, jawabnya adalah begini. Kalau sampai ada koperasi binaan kita yang kena, itu adalah pembela utamanya dinas. Pembela utamanya dinas. Dinasnya bisa meyakinkan pasal-pasal yang tadi saya jelaskan tidak. Bahwa ini bagian dari pasal 44 Undang-Undang Perkoperasian. Ini iya, bagian dari PP 9. Ya, iya, kalau dia nggak punya izin, kita mau melindungi pakai pasal 3, pasal 4, pasal 5. Kalau dia KSP pasal 3. Kalau dia USP pasal 4 atau pasal 5. Kan gitu, Pak. iya, Dari PP 995 bahwa pengesahan badan hukum sekaligus berfungsi sebagai izin usaha simpan pinjam. Tapi kan itu valid untuk koperasi yang di bawah 2 Oktober 2014. Yang setelahnya kan jadi nggak valid. Tapi kalau kemudian penegak hukum adalah bilangnya dah, oh kita menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja, kita menggunakan PP 595 2001 yang harus punya izin dari OSS RBA. Ini kan jadi iya, dilema lagi. Nah, inilah yang saya minta sebenarnya kalau bisa dinas nih, yuk kalau saya cara pandangnya waktu itu saya sampaikan ke teman-teman Kementerian Koperasi adalah begini, lebih mudah kita mudahkan perizinan usaha simpan pinjam terlebih dahulu di tahap awal ini supaya artinya apa? Semuanya terjaring dulu, dia punya legalitas sehingga habis itu kita awasi secara baik. Setelah itu kita boleh keras ngawasinya, gitu loh Pak. iya, Nah, daripada ini jadi terjerat permasalahan hukum dengan para penegak hukum yang lain. Meskipun dinas koperasi juga bagian dari penegak hukum ya Pak. iya. Ya, meskipun sanksinya cuma sanksi administratif. Tapi Administrasi. kan penegak hukum juga kita. Betul, betul, Ya, Pak. Betul, benar kan Pak? Pengawas-pengawas betul. kita kan juga bagian dari menegakkan hukum. Gitu loh Iya, Pak. Ya, jadi APH itu bukan berarti terus polisi, jaksa, dan seterusnya. Termasuk rekan-rekan dinas yang teman-teman JFPK itu bagian dari sebenarnya ke depannya kan juga akan ada PPNS kalau Undang-Undang Perkoperasian jalan. Nah, apakah ada pengampunan? Pintunya cuma tinggal ada di Undang-Undang Perkoperasian. iya, Kalau Undang-Undang Perkoperasian ini kan pasti ada pasal peralihannya lagi. Nah, pasal peralihan itulah yang menjadi pintu pengampunan sementara Pak. Untuk kalau mau relaksasi itu lagi. Tapi iya. kalau sekarang pada saat ini 12 Januari nanti adalah Undang-Undang P2SK efektif berlaku. Ya. Jadi artinya mereka yang melayani bukan anggota kemudian diambil oleh penegak hukum, gitu loh Pak. Bahwa Iya, dia dianggap adalah salah. Kalau penegak hukumnya dari dinas berarti diberikan sanksi administratif. kasih. Benar kan Pak? Betul, betul, Kalau Pak. itu dari kepolisian, mungkin menyidiknya dari sisi pidana yang lain. Cuma sekarang untungnya adalah Undang-Undang KUHP, Undang-Undang KUHP itu adalah tidak harus hukuman penjara. Tapi bisa jadi adalah hukumannya adalah denda. Iya, Dan kita sedang berupaya ini memasukkannya adalah menguatkan di RUU Perkoperasian supaya pidananya itu pidana kerja sosial saja untuk perkoperasian. Mungkin lebih baik begitu, Pak. Ya. iya, Jadi kalau iya. dia misalnya pebisnis besar kemudian dijadikan marbot masjid kan juga agak sekian tahun gitu loh. Ini misalnya atau dia harus melayani jadi pelayan di gereja gitu loh, Pak. Iya. Nah, ini kan juga langkah-langkah yang baik gitu loh, Pak. Nah, itu.